Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Arina Widamurni, konsultan psikosomatik dari Padang, Sumatera Barat. Baik, hari ini hari yang istimewa karena topik kita kali ini terkait dengan suatu peristiwa satu momen di mana dikatakan bahwa bulan Oktober ini adalah bulan kepedulian terhadap kanker payudara. Jadi teman-teman semua yang sudah bergabung, halo Susi, apa kabar? Senang sekali sudah bisa bergabung di acara ini. Bahwa bulan Oktober itu adalah satu disepakati secara dunia bahwa dijadikan sebagai hari atau bulan kepedulian terhadap kanker payudara. Kanker payudara adalah keganasan yang terbanyak diderita oleh perempuan, terutama di Indonesia. Setelah itu kanker leher rahim atau serviks. Kadang-kadang bergantian, kadang kasusnya terbanyak leher rahim, kemudian kanker payudara. Dan kasus ini tentu saja merupakan suatu kondisi yang memberatkan, yang membuat sangat khawatir tidak hanya pasiennya tapi juga anggota keluarga, orang kerabat terdekatnya. Nah, sebenarnya dari rangkaian mulai dari keluhan sampai kemudian terjadinya suatu pengobatan atau operasi, tindakan dan sebagainya, itu semua momen itu menimbulkan problem psikososial. Semua momen itu memungkinkan terjadinya konflik emosi, terutama pada pasiennya tentu saja. Jadi ketika seseorang menderita satu keluhan, misalnya yang terbanyak itu adalah teraba benjolan, adanya teraba benjolan di salah satu payudaranya, sehingga akhirnya kemudian timbul ketakutan, kecemasan dan sebagainya, yang kemudian menentukan sikap dari pasien tersebut apakah akan berobat atau malah justru menghindar dan menarik diri dari itu. Nah, inilah yang akan kita bahas sekarang, dan kami mengundang saya mengundang kalau ada di antara teman-teman yang bergabung sore ini mau berbagi tentang pengalaman, barangkali ada survivor. Dari survivor itu adalah orang yang sudah mengalami keganasan pada payudaranya, namun kemudian bertahan dan kemudian malah menjadi figur yang menjadi contoh buat yang lain untuk tetap bertahan dan akhirnya menjalani kehidupan seperti biasa. Saya mengundang kalau ada teman-teman nanti yang mau mengikuti dan bergabung langsung berinteraksi dengan kita, silakan sampaikan di kolom pertanyaan atau cukup mengklik ingin bergabung dalam bentuk video dengan saya. Baik, pertama tentu saja kita sepakati dulu kita pahami dulu bahwa yang dikatakan kanker itu adalah benjolan yang kemudian diidentifikasi terdiri dari sel-sel yang ganas. Ganas dalam artian dia berproduksi tidak seperti pertumbuhan sel normal. Dalam kondisi normal, satu sel dalam tubuh kita itu berkembang mungkin 1 menjadi 2 menjadi 4 jadi 8, penuh dengan aturan yang rapi, yang teratur, sehingga dia pertumbuhannya baik. Tapi pada suatu ketika yang sampai saat sekarang belum bisa diprediksi, dipastikan penyebabnya, sel dalam tubuh kita itu bisa bereplikasi bereplikasi membelah diri menjadi tidak terkontrol 1 menjadi 2 jadi 8 jadi 26 sampai 200-an, dan akhirnya dia berkembang dengan cepatnya. Nah, pada perempuan yang menimbulkan masalah itu memang keganasan di 2 organ penting wanita, yaitu payudara dan rahim dan banyak faktor yang menimbulkan masalah di sana. Kali ini kita bicara tentang tumor atau benjolan di payudara. Mungkin ada yang sudah mengalami bahwa ketika masa sekolah kita sudah diajarkan bahwa kita mestinya mempunyai kemampuan mengenal masalah di payudara kita sendiri. Ada namanya sadari Jadi suatu pemeriksaan payudara sendiri Pemeriksaan payudara sendiri ini tentu saja dilatih dari sekarang terutama pada anak-anak perempuan kita terutama pada anak yang masih berumur remaja. Mereka harus dikenalkan dengan kemampuan mengenal masalah di payudara mereka sendiri. Ada tahap-tahap pemeriksaannya yang
bisa di searching di internet ya, dilatih bagaimana caranya seseorang bisa mengetahui bahwa sebelah di bagian tertentu di region ya, di payudaranya itu ada benjolan atau tidak. Bila ada benjolan tersebut, maka ada beberapa sifat yang mesti kita kenal, mana yang dicurigai sebagai yang ganas, mana yang merupakan benjolan jinak ya. Ciri khas yang paling jelas adalah pada benjolan di payudara itu, bila benjolan itu masih bisa digerakkan ya, masih mobile ya, seperti benjolannya bisa diraba jelas dan bisa digerakkan, itu artinya dia tidak terikat dengan jaringan di bawahnya, kemungkinan besar itu adalah tumor jinak ya. Paling sering pada usia remaja itu fibroadenoma mami atau FAM ya. Saya rasa adik-adik, teman-teman semua sudah banyak mengenal istilah FAM ya, dan itu memang sebaiknya diangkat saja, tidak masalah, karena selain untuk menentukan, memastikan itu adalah FAM, kita juga perlu pemeriksaan patologi anatominya atau pemeriksaan jaringan. Setelah itu juga bisa membantu kita melihat ya, apakah ada mengarah kepada suatu kondisi yang lebih berat. Nah, kemudian permukaan kulitnya juga perlu dilihat. Pada kondisi tumor yang jinak, kulitnya itu sama dengan kulit lainnya, tidak ada terjadi perburukan dari kulit kita. Tapi kalau ganas, dia akan seperti permukaan kulit jeruk ya, berkerut-kerut dan kemudian mungkin tertarik ke dalam. Saat tangan diangkat, biasanya yang satu akan tertahan di posisi itu, yang lainnya bergerak seperti biasa. Jadi keseimbangan antara keduanya terganggu. Nah, jadi itu merupakan ciri-ciri yang gampang dikenali oleh siapa saja bila menemukan suatu benjolan di payudaranya, terutama pada usia produktif ya, terutama pada usia remaja. Jangan takut untuk menyampaikan pada orang tua bila menemukan hal tersebut ya, dan segera diangkat atau dioperasi bila memang sudah memenuhi kriteria menurut dokter untuk diangkat. Nah, ketika sudah berlanjut pada usia yang lebih senior ya, mendekati pensiun, menopause maksud saya, itu sebenarnya peluang untuk terjadinya suatu yang bersifat lebih ganas ya, bukan tumor yang jinak, akan lebih besar. Nah, inilah yang kemudian karena ada pengaruh hormon juga di situ, berjalan umur sesuai dengan waktu kita memasuki masa menopause, maka hormon yang pertahankan ya beberapa sel tubuh kita itu akan berubah, akan berkurang, sehingga bisa mempengaruhi perubahan sel yang kemudian bisa menjadi ganas. Bisa juga karena faktor genetik. Jadi misalnya ada keluarga kita yang mengalami orang tua kita, nenek yang punya keganasan mungkin di organ lain, tidak harus di payudara ya, bisa keganasan di otak, keganasan di rahim atau di usus, maka peluang untuk pada anak atau cucunya, keturunan berikutnya akan besar untuk mendapatkan mengalami ya kanker juga. Nah, jadi makanya dokter akan selalu bertanya, apakah ada di keluarga kita kalau kita berobat ya. Misalnya saya merasakan paling sering ya daerah yang paling disukai ya ditumbuhi oleh sel tumor yang tidak normal tersebut, biasanya di kiri bawah ya. Di kiri bawah, tiba-tiba setelah mandi, atau bagusnya pemeriksaan itu adalah setelah kita haid ya. Setelah haid, beberapa hari ke-5 atau ke-6 setelah haid, itu kita periksa, lakukan sadari, lalu kita meraba misalnya daerah kiri bawah itu kok ada benjolan misalnya. Nah, kalau sudah seperti itu, maka memang akan ada tahap-tahap pemeriksaan. Yang pertama, kita bisa konsultasi dengan dokter umum pun bisa sebenarnya untuk mendeteksi di awal. Kemudian mungkin untuk memastikan akan dikirim ke dokter bedah ya. Dari dokter bedah nanti mungkin akan melanjutkan pemeriksaan. Kita juga bisa melakukan pemeriksaan lainnya seperti mamografi ya, pemeriksaan ronsen yang khusus untuk payudara. Nah, saya menyarankan untuk ibu-ibu di atas usia 40 tahun, rutinkanlah ya setiap tahun melakukan mamografi ya, untuk mendeteksi lebih awal, karena sebenarnya kanker payudara itu kalau dideteksi dalam kondisi yang lebih dini, peluang untuk kita bertahan insya Allah lebih bagus ya. Nah, kalau saya biasanya mamografi itu pas di saat tanggal-tanggal ulang tahun. Jadi pemeriksaan medical check up, mamografi ya, mungkin juga kita pemeriksaan pap smear ya untuk mendeteksi apakah ada infeksi di virus yang terjadi di saluran kelenjar rahim kita, untuk yang bisa memudahkan kita mendapatkan kanker serviks ya, kanker leher rahim. Maka itu disarankan ya ibu-ibu di usia 40 tahun kita untuk melakukan pemeriksaan pap smear atau mamografi setiap tahunnya. Memang tidak gampang ya, tidak nyaman ya, tapi medical check up itu perlu ya, sehingga akhirnya kita bisa mendeteksi lebih awal, dan kalau kita mendapatkan penyakit dengan waktu yang lebih dini tentu saja akan bisa dikoreksi lebih cepat. Nah, di sini sebenarnya sudah mulai ada masalah psikologis ya.
Jadi ketika kita memeriksa sadari nih, tiba-tiba kita menemukan benjolan, lalu kita akan merasakan ketakutan juga, kecemasan. Apa nih? Ini benjolan ini apa nih? Kenapa bisa begini nih gitu ya? Akhirnya ada dua sikap kita nih kalau menghadapi hal itu. Pertama, kita takut, kemudian pergi ke dokter. Yang kedua, kita takut tapi kemudian kita menarik diri, ya, cenderung menahan untuk tidak berkonsultasi. Kenapa? Takut kalau beneran ini suatu kanker. Nah inilah salah satu yang sering membuat kita mengalami kecemasan berketerusan. Kita langsung mungkin ya, sekarang nih karena zamannya IT ya, saya sering menemukan kita langsung searching di internet, ya kan? Kita cari di Google apa itu kanker payudara, maka keluarlah data yang memang tidak sesuai dengan emosi orang yang bacanya. Data yang ditampilkan itu adalah data yang baku ya, maksud saya tidak menanyakan kita lagi cemas atau gimana gitu. Beda dengan dokter dalam memberikan breaking bad news ya. Dokter kalau memberikan berita buruk pasti dokter akan mencari tahu dulu pasiennya kira-kira masih bisa menerima informasi ini dengan tenang atau tidak gitu. Jadi akhirnya kalau kita buka internet ya tidak ada lah seperti itu kan. Di internet akan dibeberkan semuanya, bahkan kalau kita klik di Google itu ada tulisan gambar, kita klik di sana akan keluar gambar-gambar bentuk-bentuk kanker payudara yang mungkin sangat mengerikan dan sebagainya. Nah inilah yang mempengaruhi banyak dari kita ya pasien-pasien yang kemudian datang dalam kondisi terlambat. Nah, kenapa? Karena mereka mencoba pengobatan lain dulu, takut mengalami operasi seperti ini, takut mengalami seperti itu, takut diperintahkan dokter begini dan begitu. Akhirnya berusaha mengobati dengan cara-cara yang menurut berita bagus ya, ada berita pakai ini bagus, dikonsumsi ini bagus, dan akhirnya kemudian pasiennya datang dalam kondisi yang terlambat. Nah, kalau terlambat tentu saja sudah terjadi berbagai faktor, berbagai hal yang menimbulkan masalah pada kesehatan kita. Nah, jadi kali ini saya mau menyampaikan tahap pertama yang mungkin harus kita ingat ya dalam memberikan atau dalam melakukan suatu kondisi keganasan di payudara itu. Pertama, saat mendapatkan fakta bahwa kita mengalami masalah di sana, maka timbul kecemasan. 3 hari, 4 hari, 5 hari mungkin kita kaget, kita mungkin menolak, denial, tidak terima ya. Kemudian berpikir ini akan akhir dari kehidupan kita dan sebagainya, itu masih bisa ditoleransi. Tapi sebenarnya di saat itu sebagai seorang yang mengalami masalah tersebut, maka sebaiknya kita mulai membuat satu keputusan bahwa apapun yang saya derita, saya harus cari jalan keluarnya. Artinya apa? 2-3 hari menangis, kaget, takut, silahkan, tak apa-apa, itu reaksi normal ketika kita merasa bahwa menderita suatu penyakit yang berat. Pastilah pikiran kita macam-macam ya, aduh bagaimana dengan anak saya, bagaimana nanti saya menahan rasa sakit, saya sepertinya dengar kalau pakai kemoterapi itu begini begitu, apakah saya sanggup, ya, semua perasaan akan muncul. Nah karena itu maka wajar ya kalau mau menangis silahkan dilepaskan emosinya, dan saya sarankan tuliskan, buang semua pikiran kecemasan tersebut di kertas, kendalikan, dan dengan sendirinya nanti saat itu kemudian emosi kita turun, rasa cemas kita menurun. Nah waktu itulah kita baru berpikir bahwa saya harus mencari orang yang bisa membantu saya untuk ini. Nah mohon maaf ya kalau ada suara-suara yang kurang menyenangkan, karena kebetulan ada yang bekerja di sekitar rumah ya, jadi dekat rumah saya juga ada yang melakukan sesuatu aktivitas, jadi agak terganggu. Kita konsentrasi saja ya. Nah setelah kita kemudian bisa menenangkan diri, kemudian akhirnya kita berusaha mencari cara kemana saya harus berobat, kemana saya harus berkonsultasi. Nah, ketika kita sudah berani datang dengan dukungan, tentu saja sampaikan pada orang terdekat kita, mungkin suami dan anak-anak, maka pergilah berobat ke dokter yang sesuai ya. Sebenarnya dokter umum pertama bisa, kemudian kita lanjut mungkin dirujuk ke dokter yang bedah, terutama dokter bedah onkologi. Nanti dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan ya. Misalnya dengan mamografi, kemudian USG, nanti akan dilihat apakah ada semacam aliran darah yang terlalu berlebihan di sana ya, vaskularisasi. Nah kemudian akhirnya diputuskan oleh dokter apa tindakan berikutnya. Nah disinilah perlu kepiawaian seorang dokter untuk melihat apakah pasien yang akan diberikan informasi itu sudah siap atau belum. Itu namanya istilahnya breaking bad news. Kalau Bapak Ibu teman-teman adik-adik ingin tahu bagaimana sebenarnya memberikan breaking bad news, silahkan dipantau di channel YouTube Fakultas Kedokteran, ada breaking bad news ya, cari
mempelajari di situ, dan itu di sana saya mencontohkan suatu cara dalam bentuk video ya, dalam bentuk video edukasi, bagaimana caranya kita memberikan suatu informasi pada orang lain tentang suatu hal yang mencemaskan seperti kanker payudara tersebut. Baik, sudah ada beberapa yang bertanya, kita coba jawab dulu ya. Dari, oh ya, Ibu Yarvi, dokter, bagaimana seharusnya sikap pasien terdiagnosis CA-MAMI? Apakah dia harus terbuka terhadap penyakitnya, terhadap teman-teman, keluarga, dan tetangga? Baik, untuk menjadi seperti ini memang tidak gampang ya, Bu Yarvi. Idealnya tentu saja dia sebaiknya berbagi. Karena penyakit ini tidak mungkin ditanggung sendiri. Karena penyakit ini dibutuhkan orang lain yang membantu, baik dalam hal mungkin menemani dalam pengobatan ya, membantu dalam banyak proses yang akan dilalui ini sampai terakhir kemudian diobati, dioperasi, kemo dan sebagainya. Nah, karena itu dia butuh dukungan psikologis dari orang sekitar, terutama orang-orang terdekat. Namun memang tidak gampang, karena itu sangat tergantung juga kepada kepribadian dia. Apakah dia tipe yang cukup terbuka untuk bercerita pada orang lain, atau dia memang lebih cenderung diam. Nah, saya menyarankan bagi yang punya kurang kemampuan untuk bicara langsung, tuliskan di kertas ya, buat suatu, mungkin lewat WA ngomong ke pasangan ya, atau ke anak atau keluarga, orang tua atau kakak. Kalaupun bicara langsung nggak berani, karena memang satu hal yang buat kita ragu untuk bicara terbuka, apakah nanti bukan menambah kesedihan ibu kita misalnya, atau jangan-jangan nanti suami kita tidak terima gitu ya. Ya bagaimanapun bagi perempuan payudara adalah mahkotanya ya, begitu kehilangan salah satu, maka suami saya masih menerima nih kondisi saya seperti ini. Banyak pertanyaan-pertanyaan negatif yang muncul sehingga akhirnya tidak berani terbuka. Idealnya saya menyarankan terbuka, tentu saja dengan cara yang kita sesuai, yang kita mampu melakukannya. In case kita nggak mampu, kita bisa cari orang lain yang membantu sebagai mediatornya, orang lain yang membantu menyampaikan supaya pihak keluarga itu juga mengerti apa sikap yang harus dilakukan bila menemukan ternyata fakta anggota keluarganya, terutama ibu di rumah itu mengalami gangguan ini, mengalami penyakit ini. Nah, apakah sikap terbuka atau tertutup akan mempengaruhi keberhasilan pengobatan secara psikologis? Ya, tentu saja ya. Tapi sebenarnya kalaupun kita tertutup ya, tidak mampu bicara banyak, mestinya kita juga punya cara untuk menutupi hal tersebut. Jadi ada satu cara, bisa kita tertutup, tidak mau cerita pada orang lain, tapi kita sendiri punya cara untuk menguatkan diri kita secara pribadi, secara mandiri. Oke, saya nggak perlu ngasih tahu suami saya tidak perlu ngasih tahu dulu orang tua saya, karena mereka nanti malah tambah cemas, dan justru kecemasan mereka membuat saya menjadi tambah down. Oke, saya akan menghadapinya, saya akan coba semampu saya. Boleh kalau kita merasa sanggup seperti itu. Tapi kalau ternyata kita rapuh, ya kita butuh dukungan orang lain, akan lebih baik misalnya kita memang meminta orang itu untuk membantu kita. Itu menurut saya yang paling bagus ya, Bu Yarvi, mudah-mudahan bisa menerimanya ya. Oke, ada yang mau bergabung siaran langsung nih? Boleh, kalau iya, kalau sinyalnya tidak bermasalah. Oke, Indah Amalia, ya. Oke, sambil menunggu sinyalnya bergabung. Oke, Indah sudah bergabung. Halo? Halo Indah? Halo, mau bergabung dengan kita, mau berbagi, silakan. Oke, belum ya, belum sekarang kayak. Oke, kita lanjut. Tadi Ibu sudah sampaikan bahwa pertama bagaimana ketika kita menghadapi fakta, kita diberitahu menderita satu keganasan, tentu saja ada kegelisahan, ketidaknyamanan, itu adalah hal yang biasa. Lalu kita segera harus melatih adaptasi kita dan kemudian berjuang untuk menyelesaikan pengobatan atau memastikan apa yang kita derita. Tahap kedua, kita kemudian mengikuti semua prosedur yang disarankan oleh dokter. Memang ada yang tidak nyaman ya, misalnya pemeriksaan darah ya, pemeriksaan marker, kemudian mungkin mamografi saya akui memang tidak nyaman ya, sakit ya kalau pemeriksaan itu, karena saya sudah berapa tahun melakukannya. Nah, kemudian akhirnya mungkin dokter menyarankan biopsi, pengambilan jaringan, kita menjalani operasi ya. Kemudian ya tentu saja fase-fase yang dilalui itu bukan fase yang ringan ya. Nah, ketika sudah diambil jaringannya, diperiksa lagi ke labor patologi anatomi namanya, dinilai lagi apa jenis selnya. Menunggu hasil itu juga deg-deg plus gitu ya.
tidak nyaman ya, sampai akhirnya kita mendapatkan vonis. Kalau bahasa ekstrimnya kita sering bilang kita divonis kemudian menderita kanker payudara seperti itu. Nah kalau itu sudah mengalami demikian kan udah sampai ke fase keberapa kalinya kita dikagetkan, dan kemudian dokter akan menyarankan pengobatan. Ada 3 jenis pengobatannya. Ada yang masih bisa dioperasi, kemudian dilanjutkan dengan radioterapi, ya, kemudian dilanjutkan mungkin dengan kemoterapi, tergantung kondisi mana yang didahulukan. Dan ketiga hal tersebut tentu saja ada risiko. Semua dokter itu pasti harus bicara apa resiko terburuk yang akan dialami saat melakukan tindakan tersebut. Nah, inilah yang kemudian menjadi hantaman emosi lagi buat pasien, buat kita yang menderita. Maka artinya dari pertama mengalami keluhan, kemudian menyiapkan diri untuk berobat, kemudian dilakukan pemeriksaan bertahap dan sebagainya, itulah fase-fase yang menghantam emosi kita kalau kita tidak punya strategi, ya. Strategi bertahan, strategi yang kuat untuk melakukan pemeriksaan, strategi yang kuat untuk berjuang, maka kita bisa kalah di situ. Itu ya. Ada pertanyaan, dokter, apakah sakit kanker ganas bisa dari faktor keturunan? Oke, dari Ami Faiza Riza. Ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, memang ada sekian persen karena faktor genetik. Nenek saya kanker ganas payudara, dan adik saya di usia 70 tahun kena kanker ganas ovarium. Iya, jadi seperti yang saya ibu sampaikan tadi, kalau lewat genetik ke kanker atau keganasan itu bukan berarti harus kanker payudara dulu keluarganya yang dulu, bukan. Apapun jenis keganasan yang mungkin terjadi pada keluarga kita di riwayatnya, maka ada potensi kanker itu akan genetik ya menurun pada keturunan berikutnya. Karena itu sebenarnya ada beberapa pemeriksaan medical check up yang bisa kita lakukan. Nah, ya, jadi kita ada pemeriksaan darah untuk melihat apakah kita mengandung gen atau marker penanda keganasan di tubuh kita, ya. Misalnya untuk kanker payudara adalah pemeriksaan yang lain, ada kanker usus besar juga ada markernya. Selain dari marker untuk deteksi dini, itu medical check up, kita juga mesti mengenali gejala-gejala yang muncul, ya. Paling sering benjolan kalau tumor padat, seperti tumor payudara ini kan tumor padat, teraba benjolannya. Maka deteksi dini begitu mulai mendekati usia remaja, semua anak putri ya di keluarga tersebut diajarkan untuk pemeriksaan payudara sendiri, atau istilahnya sadari ya. Nanti mungkin kita bisa saya tayangkan nanti di YouTube channel saya. Oh ya, bagi yang belum tahu bisa memantau juga, melihat juga rekaman ini nanti di channel YouTube Dr. Arina. Nanti akan kita tambah beberapa edukasi tentang sadari ini. Oke, jadi setelah kita bisa melakukan sadari secara rutin, setelah haid ya, hari kelima dan keenam itu akan muncullah seandainya ada benjolan, maka lebih awal lebih baik ya. Kalau benjolan itu kalau kita ragu seperti apa mengenalnya, tadi saya sudah sampaikan, kalau tumor ganas dia akan melengket dengan kulit di bawahnya, permukaan kulitnya akan berubah bentuk, kadang juga ada cairan di putingnya seperti itu, dan tentu saja kalau diangkat tangannya dua-dua itu tidak sama lagi kiri dan kanan ya, ketarik sisi yang sakit, maka itu kemungkinan adalah satu yang bukan tumor yang jinak. Tapi kalau masih mobile ya, lari-lari seperti itu, nah itu kemungkinan tumor yang jinak, dan kalau sebaiknya kalau ukuran tertentu sudah bisa diangkat ya diangkat untuk kemudian mendeteksi apakah ada potensi ke arah ganas atau tidak. Nah, itu langkah-langkah yang pertama kalau kita ada punya riwayat keturunan. Jadi kalau saya menyarankan, kadang-kadang kita berpikir, aduh saya ada genetik penyakit tertentu, aduh bagaimana, kita justru berada dalam lingkaran kecemasan. Kalau ibu menyarankan, bila ada riwayat genetik seperti itu, justru menuntun kita untuk memproteksi diri kita supaya tidak memunculkan suatu penyakit yang terpicu oleh genetik. Karena sebenarnya tidak 100% genetik itu pasti muncul, biasanya selalu ada terpicu, ya terpicu oleh sesuatu perilaku kita dalam keseharian, di mana pemicu inilah yang akan menimbulkan problem di penyakit kita. Misal ya, tumor seperti ini cenderung bisa dipicu oleh makanan yang terlalu tinggi lemak ya mungkin kurang serat ya, gizi banyak minum makanan yang mengandung keju dan sebagainya. Nah, itu berpotensi ya untuk menjadi risiko untuk timbulnya keganasan atau tumor di payudara ya. Kemudian mungkin beberapa penulisan mengatakan ada penggunaan beberapa
penyangga payudara dengan menggunakan berbagai macam ada yang kawat dan sebagainya yang menimbulkan trauma secara terus-menerus di jaringan tersebut, tertekan terus-menerus di bagian tertentu. Nah, itu juga bisa merusak selnya. Kemudian bisa juga karena pengaruh setelah dalam proses menyusui dan sebagainya, yang mungkin pernah infeksi ya, kemudian tidak tuntas, dan itu mempengaruhi pertumbuhan sel berikutnya. Jadi banyak faktor yang memicu sebenarnya, dan apalagi kalau dia punya faktor genetik, jadi bisalah menimbulkan munculnya penyakit tersebut. Jadi kalau genetiknya ada seperti itu ya Ami, mungkin sebaiknya lebih berhati-hati, usahakanlah berat badannya ideal ya, jangan terlalu berat, overweight, kemudian aktivitas fisiknya dijaga, kemudian makanannya usahakan yang mengandung vitamin C dan tinggi serat, hindari yang makanan yang terlalu berlemak ya. Dan yang penting sebenarnya adalah kendalikan stres emosional kita. Karena ditenggarai ya, ada penelitian menyatakan stres bisa memicu terjadinya keganasan walaupun tidak langsung ya efeknya. Jadi ketika kita mengalami tekanan emosional, mungkin karena hal yang lain, kehidupan sehari-hari kita penuh dengan aktivitas yang membuat kita tertekan, sehingga kita tidak rileks, sel-sel tubuh kita itu dipicu dengan hormon-hormon stresnya, maka itu berpeluang suatu saat menjadi suatu pemicu sel kita untuk berubah menjadi sel yang ganas. Nah, jadi artinya, nah apalagi kalau misalnya saat ini misalnya seperti Ami, keluarganya ada yang kena cancer, lalu kemudian dapat informasi dari saya nih, aduh karena ada faktor genetik, ya, aduh berarti setelah ini tiba-tiba Ami menjadi tidak nyaman, tidak tenang, karena merasa akan dapat kanker juga. Nah itu saya harap itu tidak terjadi. Ya, informasi yang diberikan itu sebenarnya kita jadikan sebagai warning, ya peringatan yang positif supaya kita memperbaiki gaya hidup kita. Kita punya jam biologis di mana saatnya kita harus istirahat, di mana saatnya kita harus bergerak, di mana saatnya kita harus tidur, di mana saatnya kita harus makan. Ayo kita patuhi siklus hidup kita sehingga kehidupan kita daur hidupnya, cycle-nya lebih bagus dan artinya tidak melawan kondisi kodrat alamiah. Dan disitulah sebenarnya mudah-mudahan sel tubuh kita juga tidak menjadi kondisi yang patologis atau abnormal. Gitu ya Ami, mudah-mudahan bisa menjawab. Boleh kalau yang lain ingin bertanya. Oke, silahkan. Ada yang mau bergabung, tanya jawab boleh. Oke, tadi saya sudah menyampaikan kapan aja sih seseorang itu bisa mengalami stres karena ada benjolan di payudaranya. Pertama, ketika dia menemukan, kemudian dia menentukan kapan harus bertemu dengan dokternya. Yang ketiga, ketika dia harus menerima fakta bahwa dia harus menjalani berbagai pemeriksaan, ya kan? Yang keempat, ketika dia harus menunggu hasil pemeriksaan yang merupakan vonis dari penyakitnya, ya. Yang kelima, kemudian ketika dia harus mendengar breaking bad news dari dokter bahwa benar Anda menderita kanker payudara dan Anda harus menjalani perobatan ini, dan selanjutnya adalah proses pengobatan sendiri, tentu saja memberikan suatu tekanan emosi tertentu, ya. Kemudian efek dari pengobatan, ya. Efek dari operasi tentu ada. Yang paling penting itu, yang paling terasa adalah nyeri pasca operasi. Nah, nyeri pasca operasi itu lazim yang namanya jaringan diangkat, tentu saja nyeri. Begitu obat anestesinya berkurang, nyerinya terasa. Tapi tahukah kita semua, nyeri itu sebenarnya bisa dikendalikan dengan emosi kita. Nyeri itu kalau tidak dikendalikan bisa berlebihan dari yang seharusnya. Misal ya, skala nyerinya mungkin 8, tapi kita merasakan 10 karena di situ ada cemas, itu ada rasa sedih dan sebagainya. Atau ketika kita sebenarnya nyerinya 8, kita bisa merasakannya jadi 6 karena ketika itu kita menurunkannya dengan prinsip kita dalam tanda kutip menikmati rasa nyeri. Ada mungkin yang protes ya, kok rasa nyeri dinikmati, tapi sebenarnya itu bisa kita, ya. Ibu sudah praktekkan, makanya ibu ngomongnya nggak, ibu bicara seperti itu karena ibu sudah pernah mencoba bagaimana mengendalikan rasa nyeri dan kemudian juga pernah mempraktekkan pada pasien lain. Contohnya satu kasus ya, mungkin tidak apa-apa ibu cerita karena ibu tidak sampaikan namanya. Pasien ini masih muda, ada kanker yang lain sih, bukan di payudara tapi di usus ya. Lalu sudah pas buang air besarnya berada di sisi kiri dan kanan dinding perutnya. Ya, kita bisa bayangkan itu suatu hal yang tidak nyaman kan. Lalu kemudian pasien itu merasa kesakitan. Sudah diberikan obat yang paling maksimal untuk anti nyeri,
tapi belum merasakan kesembuhan. Akhirnya dokter bedahnya minta ibu mendampingi pasien tersebut, menemui pasien tersebut. Yang ibu tanya kemudian, ternyata skor nyerinya tinggi sekali. Pak, paling tinggi itu skor 10 untuk nyeri. Bapak merasakan berapa sekarang sakitnya? 12, 20. Begitu sakitnya, beliau menyatakan bahwa nyerinya itu sampai di angka 12. Lalu apa yang kita lakukan? Oke, mulai hari ini kita mencoba mengerti rasa nyeri itu seperti apa ya Pak. Kita akrab dengan rasa nyeri. Ibu kemudian mengajaknya untuk latihan nafas, pegang daerah nyeri, kemudian tarik nafas, seperti biasa ya, tahan, lepas lagi, dan tahan. Kemudian skor 12 itu meminta beliau sugesti dari beliau untuk bilang sekarang oke, skornya sudah turun 1. Aku merasakan nyerinya 11. Sampai kemudian dia turunkannya lagi, besoknya dilatihan lagi, tarik nafas. Insya Allah, ya Allah, hari ini aku rasakan nyerinya 10. Akhirnya pasien itu berhasil mengendalikan tanpa penambahan pengobatan. Nyerinya turun jadi 6. Dan pasien itu bisa duduk di kursi roda. Padahal sebelumnya nggak mau bergerak di tempat tidur. Di tempat tidur pun nggak berani miring kiri dan kanan. Jadi ini membuktikan bahwa pikiran kita sangat bisa kita kendalikan. Dan pikiran kita yang bisa kita kendalikan itu akan bisa membantu kita dalam berobat. Akan mengurangi rasa nyeri yang kita rasakan pasca operasi ya. Nah, kalau misalnya kemudian ternyata selnya itu sel ganas yang sudah diperiksa di laboratorium itu menyatakan perlu diberikan pengobatan kemoterapi, misalnya anti kanker. Nah, biasanya kita akan searching di internet kemoterapi ini efek sampingnya mual, muntah, rambut rontok, bla bla dan semua ya, yang kemudian membuat akhirnya kita ragu untuk menjalaninya. Saran ibu, kalau itu dilakukan, segera relaksasi lagi. Karena hanya kita yang bisa kendalikan emosi kita. Segera relaksasi lagi, kuatkan hati kita bahwa kita ingin menjalani semua terapi, karena ternyata penelitian menunjukkan terapi kanker payudara dengan kemoterapi itu ada yang berpotensi dan berhasil sembuh dan membaik. Berarti masih ada peluang dalam agama Islamnya. Yang bagi yang beragama Islam kan kita menganut ya, selagi ada pengobatan yang bisa kita lakukan, kita harus melaksanakannya. Mungkin di situ jalan yang akan diberikan oleh Allah untuk kesembuhan kita. Nah, dengan demikian sebelum kita melakukan kemoterapi, kita mulai lagi relaksasi dan kemudian kita mencoba menerima. Oke, obat ini akan masuk ke dalam tubuh saya dan obat ini akan bantu saya untuk yang kita ulang, kita sugesti diri kita yakini diri kita bahwa ini adalah obat yang justru membantu kita, bukan untuk menyakiti kita. Sehingga akhirnya periode pemberian kemoterapi bisa kita jalani dengan baik. Begitu juga dengan radioterapi. Ya, radioterapi di sinar, kita harus tahu sama-sama bahwa radioterapi itu prinsipnya sel yang mati, sel kanker itu tidak semuanya mungkin terangkat saat operasi. Karena bentuknya yang kecil, jenisnya nggak kelihatan, ya, dan nampak dengan mata kepala seorang dokter bedah, kemungkinan masih ada yang sisa, maka biasanya dokter akan menyarankan radiasi. Radiasi itu diberikan sinar yang sifatnya akan menghancurkan sel yang dia tuju. Saat ini juga radioterapi sudah semakin canggih, tidak lagi nabrak satu tubuh kita sekaligus, dia hanya menembak tempat-tempat, lokasi-lokasi mana yang mesti ditutupi, mesti dihancurkan selnya. Jadi artinya tentu saja ada semacam efeknya, mungkin kering, nyeri, panas, dan sebagainya. Nah, kita memang harus siapkan diri untuk itu. Nah, kemudian masih ada lagi hal yang bisa membuat kita tegang setelah itu. Nah, apa itu? Yaitu rasa kehilangan. Ya, ketika selesai operasi, kita merasakan ada yang kurang di dada kita, mungkin sebelah kiri. Ibu menyadari itu adalah suatu pukulan yang kuat buat seorang perempuan. Ya. Dulu, apalagi kalau misalnya kita belum punya anak atau belum pernah menyusui, ya, akan timbul suatu kenyataan dalam hati kita ya, suatu hal yang kita pikirkan bahwa apa lagi yang bisa saya pertahankan, yang bisa saya perlihatkan sebagai seorang perempuan. Tetapi sebenarnya semua itu pasti ada hikmahnya, semua itu pasti ada nilai positifnya. Kalau memang itu dianggap suatu sel yang merusak, yang bisa merusak bagian tubuh yang lain kalau dia tidak diangkat. Perlu diketahui, sifat sel ganas, dia mungkin awalnya lokal di payudara kita, tapi kalau tidak diangkat, dia bisa menyebar, ya, metastasis istilahnya, menyebar ke otak, menyebar ke hati, dan sebagainya. Sementara kalau kita angkat dalam waktu yang lebih awal, maka ada peluang untuk kita sehat, pulih, dan bermanfaat buat orang lain. Ya, ini yang mendorong kita. Masih ada nggak ya diri saya yang bisa membuat saya bermanfaat untuk orang lain? Kalau masih ada,
berjuanglah ya, berjuanglah untuk melewati penyakit tersebut, berjuanglah untuk melawan rasa cemas tersebut. Memang pasti ada rasa seperti itu, tapi lama-kelamaan sebenarnya menjadi hal yang biasa, sudah tidak menjadi masalah lagi. Nah, kemudian setelah pengobatan selesai, ada satu juga lagi yang perlu kita eh, perlu kita perhatikan, yang kemudian jangan sampai membuat kita down. Dalam beberapa kasus terjadi relapse. Relapse itu artinya tumbuh lagi dia, baik di payudara yang kiri yang bekas operasi ataupun tumbuh di sisi lain. Nah, kalau itu muncul terjadi, kita pun memang diminta untuk siap untuk itu ya. Ada satu kondisi cerita ya, satu kisah, bukan kisah, satu kejadian pada pasien yang kebetulan dia tumornya bukan di payudara kan Bapak-bapak, tapi tumornya di kelenjar getah bening ya. Lalu beliau melakukan semua tindakan kemoterapi ya, tapi kemudian ternyata uh, kambuh lagi dan regimennya harus diganti. Nah, di sini bapak itu down, lalu sempat ketemu sama ibu, lalu ibu cerita bagaimana dia menyiapkan diri, mana tahu Allah memberikan peluang untuk sembuh melalui regimen yang kedua. Qadarullah si bapak itu tidak tertolong ya, tapi apa yang terjadi, ibu cukup kaget ketika anaknya menemui ibu dan bilang mengucapkan terima kasih. Lalu kenapa berterima kasih padahal ayahnya tidak lagi bersama dia. Tapi ternyata luar biasanya si bapak ini setelah bincang-bincang dengan ibu sesaat ya sebelum kemoterapi kedua, dia bilang begini pada anak-anak. Ayah akan lakukan kemoterapi sesi kedua. Ayah lakukan karena ayah ingin sembuh supaya bisa tetap bersama kalian. Tapi kalau ternyata ini tidak berhasil, qadarullah Allah tidak berkehendak ini membuat ayah sembuh, kalian harus siap dampingi ibu kalian dan kemudian semangat untuk sekolah, untuk kuliah, lalu kemudian bekerja dengan baik, doakan ayah. Dengan kata-kata ayahnya yang siap dengan kemoterapi kedua ini, anaknya menjadi sangat bersyukur walaupun mereka akhirnya berpisah dengan ayahnya. Karena mereka melihat ayahnya sangat tenang, ayahnya sangat menerima, dan mudah-mudahan husnul khotimah. Inilah salah satu yang perlu dilatih, yang perlu disampaikan, yang perlu diberitahukan. Pada kebetulan teman-teman kita nanti, kalau ada yang teman-teman kita yang tidak ikut di sini, yang teman-teman mendengarkan sekarang, sampaikanlah semangat, energi positif pada teman-teman kita untuk tetap berusaha sampai semaksimal yang dia bisa, dan ketika Allah berkehendak usaha maksimal itu sudah selesai, dia pun menerima dengan ikhlas dan berlapang hati, karena sebenarnya ketika kita mendapatkan menerima penyakit kita dengan ikhlas dan lapang hati, situlah pahala dan sisi terbaik di samping Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa melihat ya dari awal sampai akhir benar-benar kasus keganasan atau kanker, dalam hal ini kita bicara kanker payudara sekarang, adalah suatu hal yang memang mengalami berbagai stresor ya sampai akhir pun. Dan di situ maka dibutuhkan adalah kekuatan hati, kekuatan semangat, dan tentu saja support dari orang sekitar menjadi sangat penting. Oke, ada teman saya Lucy. Lucy mau bergabung, kita Lucy ngobrol. Mau diskusi apa Uci? Apa yang Bagaimana ditanyain? cara menjaga pola makan yang sehat yang bisa menghindari dari penyakit-penyakit yang mungkin penyakit degeneratif lah atau apalah gitu Ibu. Iya. Oke deh, makasih Uci. Nanya itu aja gimana cara pola makan ya. Oke, coba Ibu bagi Ya, nanti bisa ya. mencegah penyakit-penyakit yang berbahaya gitu. Iya, oke. Terutama sekarang topik kita kanker payudara ya, Ci. Oke Makasih Ibu. deh, makasih udah bergabung. Oke, jadi pertanyaan Uni Uci kita ini, gimana sih menjaga pola makan ya supaya terhindar dari penyakit. Jadi sebenarnya ini adalah sudah banyak kita tahu ya. Sebenarnya pola makan itu mesti disesuaikan dengan berat badan ideal kita ya. Kita tuh harus bisa mengetahui kita ini sudah ideal atau belum ya. Nah, dengan mengetahui berat badan ideal, kita akan bisa tahu berapa sih kemungkinan karbohidrat yang layak kita makan, proteinnya, lemaknya. Itu kan 3 unsur yang mesti kita konsumsi ya.
karbohidrat, lemak, dan protein, kemudian ditambah dengan makanan-makanan lain yang menjadi makanan penunjang ya, seperti sayur, buah, susu terutama ya. Kalau dulu 4 5 sempurna ya, kalau sekarang dibilang istilahnya gizi seimbang. Sebenarnya banyak panduan-panduan yang bisa teman-teman adik-adik lihat ya, tapi yang penting sebenarnya kuncinya cocok nggak makanan itu dengan komposisi tubuh kita. Nah, kalau kayak ibu yang masih overweight, bukan rahasia ya, yang masih overweight, tentu saja, dan ibu penderita diabetes loh, bagi yang belum tahu ya, ibu sudah 17 tahun diabetes dan setiap makan pakai insulin dulu. Nah, kalau demikian itu berarti kan ibu harus mengurangi ya, karena salah satu yang menyebabkan kadar gula darah tinggi itu adalah dari karbohidrat. Maka ibu mesti mengurangi makanan yang mengandung karbohidrat. Jadi cara mensiasati simpelnya, ibu akan mengkonsumsi makan sayur dulu semangkuk ya, lalu kemudian baru mengkonsumsi makanan, misal lauknya dengan nasi yang tidak boleh banyak. Satu lagi mungkin pada wanita-wanita yang menopause ya, sebenarnya kita harus lebih banyak mengkonsumsi yang tinggi kalsium. Sebagian besar sekarang ibu-ibu usia 40-an itu kadar kalsiumnya rendah rata-rata ya. Kalau ibu periksa, yang datang konsultasi ke ibu mengeluh tulang-tulangnya penat-penat, gampang capek, kita periksa tuh kalsiumnya rada rendah semua, vitamin D-nya juga rada rendah ya, insufisiensi. Entah kenapa ya, mungkin pola makan kita dari remaja udah nggak bener ya Ci ya teman-teman ya. Nah kemudian itulah yang membuat kita kadang-kadang lupa bahwa sebenarnya mengkonsumsi susu, kalsium itu dari usia muda itu tetap harus jalan sampai sekarang. Ini adik-adik yang remaja yang kalau ada bergabung sekarang, ya jangan malas-malas untuk minum makanan yang mengandung kalsium, ya vitamin D, vitamin A, vitamin E untuk kulit ya, itu sangat penting. Lalu kemudian porsi ya, porsi itu jangan lupa untuk makan pagi itu harusnya porsinya nggak banyak. Porsi itu dalam 100% itu kita bisa 20% untuk pagi, siang atau sore itu 30%, 20% lagi sore. Jadi sekitar 60-70%, maka ada 30%, 15% jam 10, 15% jam 4. Itu dari jumlah yang kita makan 24 jam pembagiannya seperti itu. Jadi jatuhnya gampangnya sarapan pagi mungkin simpel saja. Kalau makan nasi dengan jumlah yang lebih sedikit, mungkin tambah dengan protein, rata-rata misalnya nasi goreng ya, nasi goreng atau mie goreng mungkin tidak perlu 1 porsi. Kalau kita pesan 1 porsi mungkin dibagi 2, di piringnya makan setengahnya ya. Kalau kalau pesan setengah porsi kan nggak bisa ya, kalau misalnya dia beli makanan udah nggak masak sendiri kan. Nah setengah porsi ya potong 2, di paruhnya kita makan tambah dengan proteinnya mungkin telur, atau kita ganti misalnya roti 2 slice pakai telur ya, kemudian tambahkanlah salad ya, selada atau apa sayurnya atau timun ya. Nah, itu memang nggak susah ya kalau yang muda-muda udah malas makan kayak gitu, tapi baiknya ada selalu variasi tomat, timun untuk makan paginya. Kemudian jam 10 boleh tambah snacknya. Nah kalau ibu biasanya snack jam 10 itu mungkin susu ya, atau mungkin buah 1. Nanti jam 12 atau jam 1 setelah zuhur makan siang, itu agak padat sedikit, itu yang dibilang 30% ya, karena energi kita dari pagi sampai sore itu sudah cukup banyak terkuras, karena kita harus bisa ganti dengan kalori yang kita makan. Nanti jam 4 mungkin sebaiknya jus ya, mungkin kenapa? Karena jus jam 4 kita minum itu dengan komposisi ya tinggi serat, itu membuat kita nanti paginya itu lancar ke belakangnya ya, lebih nyaman ya, karena jam 4 kita sudah minum jus yang kalau bisa jangan sirup, tapi betul-betul buah segar itu yang dihancurkan. Nah kemudian baiknya sebelum jam 8 malam makan malam dengan porsi yang lebih sedikit dari yang makan siang. Seandainya malam masih lapar, maka masih mungkin kok kita mengkonsumsi sesuatu, misalnya kita bikin jus timun ya. Kalau yang diabetes sih paling amannya mungkin timun, lengkuang ya. Tapi kalau yang non diabetes masih bisa sih mengkonsumsi susu atau makanan lain, tapi hindari yang karbo tinggi ya, seperti roti ya, coklat, itu jangan lagi itu malam, apalagi kopi ya. Nah, maka akan mengganggu siklus siklus keharian kita nanti kalau kita mengkonsumsi dengan cara seperti itu. Nah dengan demikian mudah-mudahan tercukupi ya. Yang penting apa dulu tadi, kita status gizinya underweight ya, turunnya berat badannya di bawah normal atau normal weight,
yang normal atau overweight atau malah obes. Obes ada dua jenisnya, obes 1 dan obes 2, itu ada penghitungannya. Silahkan konsultasi ke dokter gizi klinik ya. Rumah sakit Unan ada tuh. Saya promosi langsung rumah sakit Unan ya. Silakan konsultasi di sana, hitung berapa kebutuhannya, karena dengan teman saya di gizi klinik di rumah sakit Unan, dia akan buat secara rinci nih. Kalau saya dulu konsultasi di beliau bilang nih, nasinya cuma 7 sendok kayak jam 10 makan buah pakai minyak zaitun. Nah, gitu. Ya, walaupun kadang-kadang nggak patuh ya. Kadang-kadang lost juga dengan menu. Aduh, Padang apalagi ya, rumah sakit makanan Minang luar biasa. Tapi ya mulailah sesekali cheating day. No, kalau diabetes nggak boleh cheating day. Tapi ya itulah kira-kira sambil terbiasa. Lama-lama ternyata perut kita cukup kok dengan mengkonsumsi segitu, sudah oke-oke aja, nggak kelaparan lagi. Di awal-awal memang kita agak, kalau berubah pola makan seperti itu, memang kita merasa nggak cukup ini segini gitu. Tapi lama-lama akhirnya kita terbiasa. Nah, ada pertanyaan dari Susi, berapa lama setelah operasi pengangkatan bisa dinyatakan benar-benar sembuh? Oke, yang dimaksud dengan sembuh di sini adalah tentu saja tidak relapse ya, tidak muncul lagi sel ganasnya. Berapa lamanya itu memang secara teori saya nggak tahu persis ya, tapi setidaknya untuk sembuh dari luka operasi beda dengan sembuh dari penyakit. Sembuh dari luka operasi ya beberapa hari, kalau kita tidak ada penyakit yang lain yang pengaruhi ya bisa lebih cepat sembuhnya. Tapi jangan lupa loh, stres bisa memperlambat wound healing ya, perbaikan luka. Jadi artinya apapun sakit kita, berapapun beratnya, mencobalah untuk menerima, beradaptasi, dan berusaha menikmatinya, berakrab-akrab dengannya. Ini salah satu pesan yang saya dapatkan ketika mengikuti seminar waktu itu di Eropa ya, kebetulan pertemuan psikosomatik dunia. Salah satu peneliti dari Amerika menyatakan bahwa kami menemukan bahwa bila pasien itu menerima penyakitnya dan berusaha menikmati berakrab-akrab dengan penyakit tersebut, ternyata kesembuhannya lebih tinggi, kualitas hidupnya lebih baik. Kalau dalam bahasa kita, ada agama kita itu sebenarnya artinya apa? Ikhlas. Nah, itu kuncinya. Teman-teman, adik-adik semua. Penyakit apapun, seberat apapun, maka ikhlaslah obat yang terbaik yang buat kita merasa menjadi bersemangat survive. Tidak ada lagi kata lain selain ikhlas atas apa yang diberikan oleh Allah. Kalau kita menganggap ini hukuman, kita akan merasa terpenjara. Kalau kita menganggap penyakit yang kita terima itu hukuman, kita akan merasa terpenjara. Tapi kalau kita menganggap itu adalah suatu tanda sayang Allah sama kita, maka kita semakin kuat dan semakin yakin kita berada dalam lindungan. Jadi ikhlas menjadi kunci menghadapi sakit apapun, seberat apapun. Ya. Oke. Apakah fungsi jus bisa digantikan dengan Yakult? Beda ya. Yakult itu mengandung probiotik. Nah, ini bagus loh sebenarnya. Jadi, salah satu yang penelitian yang menarik di Jepang ya, ternyata mikroorganisme di saluran cerna kita itu bisa berpotensi menimbulkan stres. Nah, ini baru penelitian juga di beberapa tahun terakhir saya baca. Dan salah satu pengobatan adalah menggunakan Yakult. Konsumsi probiotik dalam arti Yakult merek tertentu ya. Probiotik, banyak mereknya. Maka saya menyarankan ya, bagi yang bisa, konsumsilah probiotik secara rutin ya, baik untuk mengembalikan kondisi saluran cerna kita, yang memperbaiki. Dan tentu saja berbeda dengan jus yang buahan yang lain, pasti beda-beda fungsi ya, jus sirsak lain fungsinya, buah naga lain fungsinya. Untuk variasi, konsumsilah dengan hari yang berbeda ya. Kalau saya selama ini selalu rutin mengkonsumsi probiotik 2-3 kali seminggu. Cukup nyaman membuat perut kita ya segar dan merasa nyaman. Oke, sudah panjang kira-kira pembicaraan saya. Ada sekitar 10 menit lagi. Apakah masih ada yang mau bergabung atau yang bertanya? Silahkan. Nih. Dari Bapak Efrizal ya, Bu, kalau kita konsumsi herbal seperti klorofil dan herbal lain ada efek sampingnya enggak? Oke, yang namanya herbal atau terapi komplementer ya, terapi komplementer itu terapi yang obat-obatan yang sebenarnya berasal dari herbal atau tumbuhan ya, yang belum melalui proses uji klinis ya, tapi dinyatakan cukup berkhasiat karena ada beberapa yang sembuh karenanya. Sering dengan testimoni ya, saya perbaikan nih setelah mengkonsumsi ini, saya sembuh kok dengan ini. Nah, kalau misalnya kita tidak mempunyai penyakit yang
membutuhkan terapi yang rutin, silakan dikonsumsi. Tentu saja harus mengetahui sifatnya ya, karena ada makanan ini ya, tumbuhan ini kalau diolah dengan cara begini justru belum tentu zat aktifnya masih bisa dipakai ya, karena pengolahan sangat menentukan apakah khasiat obat tersebut atau khasiat tumbuhan tersebut masih ada atau tidak. Jadi pelajari betul. Nah, saya menyarankan herbal-herbal yang alami ya, kayak jamu ya, itu pengolahannya harus mengikuti standar supaya, karena di tumbuhan itu sering ada jamur dan sebagainya yang bisa berpotensi juga menimbulkan masalah kesehatan. Pada dasarnya boleh-boleh saja, apalagi kalau misalnya kita yakin perusahaan yang membuat tanaman herbal itu adalah sudah berqualified, dibuktikan dari uh, standar yang memenuhi standar yang ada, pasti di label dan sebagainya, silahkan dikonsumsi. Cuma saran saya, kalau kita menggunakan obat yang wajib, yang rutin, jangan ditinggal buat rutinnya. Misal ya, kayak saya diabetes, saya pakai insulin, terus saya ganti dengan makanan obat tertentu, dan saya yakin obat ini yang buat saya sehat gitu ya, saya stop insulinnya. Hati-hati, sebenarnya ada kondisi fisik kita, fisiologis tubuh kita yang sebenarnya mesti kita harus tahu dulu. Seperti saya diabetes, jangan-jangan sel pankreas saya emang hanya aktif cuma sekian persen, tidak bisa dengan dipacu dengan jenis yang lain, mesti menggunakan insulin yang mengganti insulin dari pankreas yang tidak terproduksi dengan baik. Jadi tetap dikonsumsi bersama-sama, jarakkan 2 sampai 3 jam supaya tidak saling mempengaruhi ya, jarakkan 2 atau 3 jam dari mengkonsumsi obat-obatan tersebut dengan herbal yang kita konsumsi ya. Dan kemudian tidak selalu sama efek dari orang lain itu dengan kita. Jadi harus hati-hati dalam memilih herbal yang baik. Baik, mungkin saya bisa tutup pertemuan kita sore ini. Saya mau closing statementnya barangkali ya. Begitu kita merasakan satu ada benjolan di payudara, bukan diri kita sendiri atau keluarga kita, maka segeralah berobat ke dokter, ikuti semua prosedur, kendalikan emosi kita, perhatikan stres emosional kita, kendalikan dengan cara yang saya ajarkan tadi, kemudian pelan-pelan belajar menikmati proses ini, dan insya Allah kita bisa survive. Karena saya tahu persis, banyak sekali teman-teman saya yang saya kenal ya, setelah operasi ini dia bertahan dan kemudian dia berhasil menjalani kehidupan yang lebih baik setelah itu. Mudah-mudahan kita semuanya tentu berdoa terhindar dari penyakit-penyakit yang berat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, dan mari bersemangat bulan ini, besok mau olahraga, gunakan kostum warna pink, itu adalah bukti kepedulian kita bahwa kita peduli terhadap kanker payudara, kita berusaha mencegahnya, kita berusaha membantu orang lain untuk bersemangat menghadapi penyakit deritanya, dan kita berdoa semoga angka kasus kanker payudara semakin berkurang di Indonesia terutama. Kalau mau konsultasi psikosomatis, ada pertanyaan ini, silahkan nanti di Rumah Sakit Unan. Saat ini sudah bisa dengan telemedicine, bisa by phone ya, video call, mendaftar online kalau ada yang ragu ke rumah sakit. Tapi kalau mau ketemu rumah sakit bisa setiap Kamis, kita bisa ketemu di sana Kamis jam 9. Nah, kalau ingin ketemu lewat video call juga bisa, ada caranya, silakan dilihat di web Rumah Sakit Unan, ada cara berobat dengan telemedicine bersama saya. Terima kasih atas perhatiannya, kita ketemu lagi Sabtu depan. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube saya Dr. Arina supaya banyak hal yang bisa dibagi, dan kemudian tolong share kepada yang lain sehingga kita semua bersama-sama siap untuk menghadapi kondisi terberat apapun, dan insya Allah kita semua yakin dengan keikhlasan Allah akan bersama kita, Allah akan melindungi kita. Terima kasih, sampai ketemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.